Sugeng Rahayu, Sugeng Rawuh, para kadang para sedulur, Rahayu. mugi sehat selalu, tansah pinaringan apapun. Ya, malam ini kita sedang ngobrol-ngobrol dengan Mas Tulus ya. Ya, Kebetulan Mbah, siap, Mbah. Mas Tulus ini lagi ada keinginan untuk selalu bertanya yang unik-unik. Unik-unik Ya. ya. Monggo Mas Tulus Oke. bertanya tentang apa? Saderenge pemirsa penonton YouTube Sasmito Klambi Sireng, nggih, monggo kita sinau bareng. Kita nggih nglampahi dugi sesepuh-sesepuh, mugi-mugi sing apik mawon dados mana ing kula sedaya. Nah, niki kula wonten pertanyaan, Mbak. Monggo pertanyaan Gimana, Mbak? Nggih, ngapunten bahasane campuran, polane saged dimengerti pemirsa, Mbak nggih. Nggih. Nggih basa Jawa, nggih basa Indonesia pun. Ya. Sing penting bisa dimengerti. Soale lek basa nek sehari-hari nggih ngeten ya. Ya wis gak apa-apa, Iya. basa gaul lah. Gaul lah, Ben supaya- arek enom-enom iku iso ngerti. Oke. Ya wis monggo. Pangestune, Pak. Nggih. Kita Mbak, antara kesadaran diri kita pada hati nurani kita itu sebesar bagaimana untuk mengeksploitasi dalam sehari-hari Menjalani hidup. keseimbangan. Iya, keseimbangan itu, Mbak. Ya, Menurut dia gini Bang. kawan ya. Pikiran dan hati nurani itu seperti tidak berjarak ya. Karena kesadaran dan hati nurani itu harus seringkali terhubung dan saling berhubungan dengan keadaan yang saling berselaras. Tidak bisa berlama-lama terlepas dan tidak mungkin untuk terlepas dalam waktu yang lama. Karena kinerja dari hati nurani dan pikiran ini memang selalu terhubung gitu ya. Kayak terhubung, tapi kita tidak bisa melihat, bahkan kita tidak bisa merasakan dengan tepat karena ini sesuatu yang tidak terlihat. Sebuah koneksitas, artinya bahwa ini hubungan-hubungan yang bersifat di dalam diri yang tidak nampak. Ya mungkin dalam versi saya itu ini adalah salah satu hubungan fisikis ya. Fisikis itu adalah hubungan-hubungan sebuah emosional yang terjadi di dalam mempertimbangkan sebuah kecenderungan hati lewat nurani. Ini selalu dihubungkan dengan pikiran-pikiran sadar ya. Tanpa pikiran sadar otomatis angan-angan itu, Mbak. ya akan Apa bergeser angan-angan? ke sisi yang lain, bisa saja ke posisi-posisi yang bersifat irasional atau posisi-posisi yang seperti ngelantur begitu ya. Tapi memang kesadaran penting sekali di dalam menciptakan sebuah keadaan nurani ya. Karena nurani ini berada di hati, sedangkan kesadaran berada di pikiran gitu ya. Di hati ini Keseimbangannya. iya, di hati ini kalau tanpa pertimbangan pikiran, nurani ini akan membuka gerbang batas antara nafsu ya. Jadi nurani itu gerbangnya ya itu tadi keinginan. Kalau gerbang keinginan ini dibuka oleh nurani, kesadaran nggih, keinginan bukan, beda lagi. Jadi kesadaran itu pertimbangan. Nurani ini membuka gerbang keinginan atau tidak, atau tetap berada di dalam wilayah nuraninya, ya loh. Kalau gini, Mbak, semisal kan bicara tentang pikiran, kesadaran, hati otomatis kenyataannya ada rasa, hati dan rasa. Rasa sendiri kan mengontrol untuk kesadaran itu sendiri.
apakah cara pengontrolannya kesadaran itu cara gimana, Pak? Ya, rasa itu tidak Pertanyaan, mengontrol Pak. kesadaran. Tapi bisa jadi dia menunggangi kesadaran. Yang bisa mengontrol rasa ya kesadaran, ya. Lah Itu iya, kalau maksudnya kita ingin maksudnya berjalan seperti apa, baik. Mbak? Begini, tadi saya berbicara tentang nurani. Nurani itu kalau membuka gerbang keinginan bisa bergeser menjadi nafsu. Mengapa? Yang membedakan, karena yang membedakan antara nurani dan nafsu itu hanya arah keinginan. Keinginannya ke baik dikatakan nurani. Keinginan yang tidak baik nafsu. Hanya itu saja. Batasnya di keinginan. Cara pengontrolan dan Ya, terapan kesadaran itu sendiri kayak seperti kesadaran apa? itu mengendalikan Oh. ini, arah naluri kecenderungan ini yang mengendalikan kesadaran. Iya, Mbak. Makanya di dalam Jawa itu diajarkan tentang eling. Eling itu sebenarnya sangat identik dengan kesadaran. Nah, di dalam kita eling, ingat, itu berarti kita sadar, ya. Ya. Di saat ingat dan kita itu dikatakan sadar, ya otomatis kita menyikapi kehidupan ini menjadi waspada. Oh iya, waspada. Iya, benar-benar, Mbak. Nah, Setiap hari-hari ya, hmm, setiap perilaku kita harus dibarengi dengan kesadaran itu. Oke, Mbak. jadi begini, kesadaran itu jangan terlalu sering kita tinggalkan. Ini semacam eksistensi keberadaan kita di kehidupan. Karena tanpa kesadaran kita bisa dikatakan lepas kontrol, gitu ya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, apapun yang lepas kontrol itu identik dengan melakukan sesuatu yang berlebihan, yang over. Nah, yang over, nah ini membuat kita tidak menjadi diri kita lagi. Nah, Oh, gitu ya. kalau kita sudah tidak menjadi diri kita, orang lain bisa saja mengatakan kita tidak berada dalam kesadaran kita. Gitu. Ya, oke. Nah, kesadaran ini kita arahkan di luar diri atau di dalam diri. Nah, kalau kesadaran ini kita arahkan di dalam diri, ya kita mengontrol, ya keinginan kita di mana, berjalan di arah yang mana, di arah yang positif atau di arah yang negatif. Kalau keinginan kita berada di arah yang positif, ya itu bisa dikatakan nurani. Karena apa? Endingnya itu ending yang baik. Ya apapun yang dikatakan baik, apa keinginan untuk kita ini hidup menjadi bermanfaat, manfaat, atau kita mewujudkan sesuatu yang memberi inspirasi atau sebuah kekaryaan yang bersifat nyata atau sebuah ide-ide yang membawa pada semangat untuk menjadi lebih baik, ya itu namanya keinginan-keinginan yang baik. Nah, keinginan yang menuju ke baik itu nurani, atau keinginan untuk menjadi manusia yang kasih sayang itu keinginan baik, itu nurani. Berarti kan itu otomatis kan kita berdiri di ranah kesadaran itu sendiri. Iya. Kalau Pak Dolit bicara gitu, Ya, keseimbangan lah ini ya, Kak. Yang tak baca dari pembicaraan mulai awal tadi, seharusnya kan kesadaran dibarengi dengan perilaku sehari-hari. Itu akan menjadi kenyataan, bisa diwujudkan. Nah, dalam kesadaran itu sendiri, itu kan ada bentuknya. Satu ranah pikiran, ranah jiwa. Itu kan semua otomatis jadi satu. Nah, dalam kesatuan itu intinya untuk apa? Maksudnya dalam artian perilaku yang baik itu loh. Begini, bukan Menyatu berarti kesadaran itu
digerakkan oleh perilaku, tidak ya. Justru perilaku manusia itu digerakkan oleh kesadaran yang muncul dari dalam dirinya. Nah, apakah kesadaran di dalam dirinya ini selalu menggerakkan dirinya? Tidak. Karena kesadaran itu diambil dari tindakan berpikir. Saat berpikir kita menemukan jawaban, dan jawaban itu menggerakkan kecenderungan kita untuk berbuat, ya saat itulah terjadi kesadaran berjalan. Ya contohnya kita sedang menangkap rasa lapar, ya, rasa lapar di dalam diri kita. Nah, pikiran lalu menangkap, wah ini saya sudah merasa lapar. Nah, saat itu kesadaran berkata, waktunya kamu makan, ya kan? Nah, saat kita makan, ya, saat kita makan, kita sudah tidak berpikir lagi karena kita digerakkan oleh keinginan. Lah, keinginan makan yang sudah terbiasa itu membuat kita akhirnya dibawa oleh naluri bawah sadar. Dan yang menggerakkan kita bukan kesadaran lagi, tapi naluri bawah sadar dari kebiasaan itu. Contoh, setelah kita lapar dan berpikir makan, nah saat itu kesadaran. Namun setelah itu kita tanpa sadar itu kaki berjalan menuju dapur. Kita tidak sadar ambil piring, itu sudah tidak mikir lagi loh, itu bawah sadar. Tiba-tiba ambil sendok, lalu kaki berjalan menuju meja makan, ambil nasi, ambil sayur, itu sudah tidak mikir, itu bukan kesadaran, itu kebiasaan yang menggerakkan bawah sadar. Ya. Jadi gitu ya. Ya, saat kita berpikir, kita baru membangkitkan kesadaran. Mbak, sik ngopi sik, Mbak. Santai sik, Mbak. Monggo. Monggo dulu ngopi dulu. Mas Guru, ya. Pertanyaannya kalau melihat dari sisi suatu bentuk ya ini ya. Wujud. Lah sedangkan ini kesadaran ini bisa enggak selaras dengan yang diterapkan di panjenengan tadi? Dalam artian untuk mencapai satu kesadaran yang tinggi, maksudnya satu manusia itu seperti apa maksudnya? Aku agak bingung sedikit. Maksudnya itu bagaimana kita hidup berjalan dengan kesadaran yang baik. Itu. Ya, kesadaran yang baik itu kesadaran yang selalu terkontrol oleh sebuah pertimbangan yang matang sebelum diambil keputusan untuk melakukan hasil daripada keputusan kesadaran itu. Ya, sama saat orang akan melakukan tindakan di dalam tekanan, ya. Misalnya di dalam tekanan sebuah keadaan di mana dia sangat membutuhkan permasalahan untuk mendapatkan penyelesaian dari yang harus dilakukannya, itu penuh resiko. Misalkan kita sebagai orang baik-baik dihadapkan pada keadaan saya harus bukan kebiasaan gitu. Bukan, ini dalam keadaan tertentu yang menekan, ya. Lain, bukan kebiasaan. Tetapi hal-hal yang sangat menekan yang tidak kita duga, seringkali itu menerpa kehidupan siapapun. Tidak kita harapkan. Tapi ketika itu datang, kita kadang-kadang dibuat bingung dan tidak siap, gitu ya. Gitu ya. Iya, contoh tiba-tiba tenang, ya, anak terjadi kecelakaan mendadak, ya, butuh darah, butuh seorang pendonor. Nah, ini darah keluarga tidak ada yang cocok, katakan, ya. Nah, kita akhirnya mengharapkan orang lain yang cocok darahnya. Saat kita belum mendapatkan pengganti, kita dikejar waktu. Kalau kehabisan darah, mungkin nyawa anak kita melayang. Itu keadaan yang menekan dan tiba-tiba dan tidak kita harapkan. Tapi itu terjadi sewaktu-waktu. Iya kan? Gitu ya, Pak. Oh iya.
Jadi keadaan dan situasi yang tidak kita harapkan kadang terjadi Sama. tiba-tiba Ya. di luar perhitungan kita. Kesadarannya itu tadi. Ya itu namanya anomali kehidupan yang muncul tiba-tiba gitu tanpa kita harapkan, ya. Ya, saat kita bertemu dengan seseorang yang memiliki darah yang sama, kita kan akhirnya dihadapkan pada permasalahan pertimbangan kesadaran kita Bagaimana? tentang hati nurani kita bagaimana. Nah, orang ini kemudian menawarkan jasa baiknya untuk mendonorkan darahnya kepada anak kita. Nah, di situ kita banyak mengambil pertimbangan sebelum mengambil keputusan. Otomatis pertimbangan rasa terjadi di sini, ya kan? Betul, Pak. Pertimbangan rasa terjadi itu akhirnya kita harus memutuskan ini ada dua opsi. Nah, dua opsi inilah ada di dalam pertimbangan rasa perasaan kita. Ini ada di hati loh ya. Rasa dan perasaan Beda ini ya? ada di dalam hati. Iya. Perasaan kita terhadap orang yang menawarkan tadi bagaimana? Nah, kita cukup mengatakan terima kasih saja apa bagaimana? Pendapat Apa perlu ada imbangan nominal tertentu terhadap anak yang baik ini? Apa anak ini kalau kita beri pertimbangan dengan nilai sekian tersinggung apa tidak? Apa dia mungkin akan menolak? Kalau nominal yang kita berikan itu tadi ditolak, apa kita siap untuk penolakan itu? Semua itu pertimbangan. Padahal hanya mengambil keputusan kita sudah menemukan sosok pendonor yang sangat kita harapkan demi kelangsungan hidup anak kita yang membutuhkan pendonoran darah yang sesuai tadi. Nah, iya kan? Tapi semua itu butuh pertimbangan-pertimbangan. Dan itulah pertimbangan yang dihadirkan dari konflik batin kita. Kembali Lah, lagi. konflik batin kita membutuhkan kesadaran untuk menyimpulkannya. Iya. Dan saat disimpulkan apapun hasilnya, kita harus siap. Ya, Betul. menerima atau tidak memberi ini atau itu. Nah, terus harus bagaimana? Seperti itu atau seperti ini? Itu pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di dalam batin kita, perasaan kita, rasa yang ada di dalam hati kita. Ya, itu caranya bagaimana, Mas, menyikapi semua itu? Ya caranya kita harus sering-sering mengakrabi kesadaran kita, melihat kehidupan, membaca kehidupan, bahwa oh ya, jadi kalau ada kejadian yang dialami orang lain, sebenarnya kita juga belajar. Ngoten nggih, Pak. Iya, karena orang lain juga manusia, iya kan? Ya. Iya, juga Intinya harus memanusiakan belajar. manusia sebagai manusia. Jadi manusia normal gitu ya, Pak. Iya, selain kita belajar kepada orang lain, kita juga belajar terhadap diri kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan saat kita melakukan sesuatu gitu. Dan saat melakukan sesuatu itu sudah terjadi, ya, efek dan dampaknya apa terhadap orang lain. Nah, inilah kesadaran. Kesadaran bermain di sini. Semakin kita terlatih menggunakan kesadaran kita, semakin hidup kita mudah untuk berselaras dengan manusia-manusia yang lain. Mudah untuk menyesuaikan diri, bahkan beradaptasi dengan keadaan apapun. Jadi setiap keadaan membutuhkan kesadaran kita agar kita bisa beradaptasi. Ya, apalagi di negeri yang berbineka tunggal ika, penuh perbedaan, penuh istilahnya warna-warna budaya, ya, warna budaya, kemudian warna-warna pemikiran, warna-warna kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berbeda-beda. Itu semua butuh kesadaran di dalam berkehidupan yang baik di negeri yang berbeda-beda.
Oke, sampai di sini. Oke, sip, Mbak. Salam Matur Bhinneka nuwun, Tunggal Mbak. Ika, tetap bersatu, rahayu. Ayo. Rahayu. Ya. Jalan nih, Mas.